Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita masuk pada minggu 1 setelah Epifani, ataupun yang menceritakan tentang penyataan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu Epifani hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 ditambah ayat 21 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh banyak orang itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbuka langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Lukas yang diterangkan oleh seorang dokter yang bernama Lukas, yang dilaporkannya kepada Theophilus yang mulia, mau memperkenalkan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Mulai daripada bagaimana tentang kelahirannya, bagaimana tentang setelah dia menjadi beranjak dewasa, berumur 12 tahun, kemudian ketika Yesus akan dibaptis dan sampai kepada kematiannya. Pada firman Tuhan kali ini mau menyatakan kepada kita tentang identitas Yesus yang sesungguhnya. Pada saat itu, sesungguhnya setelah tahun 300 sebelum Masehi, banyak orang menantikan kedatangan Mesias. Mesias yang dianggap dari anak Daud, yang bisa menyelamatkan umat daripada keterjajahan Roma pada saat itu. Mesias adalah sebagai pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari ketertindasan dan penjajahan yang terjadi. Oleh karena itu, ketika firman ini terjadi, di mana ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, yang menyerukan pertobatan, dan pada saat itu banyak orang menjadi bertanya, apakah Mesias itu sudah datang? Apakah Mesias itu adalah dia? Yang ditunjuk di sana adalah Yohanes. Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa akan ada orang yang berseru dan dia akan menjadi minum madu dan susu. Namun pada firman ini, ketika orang bertanya-tanya tentang identitas daripada Yohanes, Yohanes langsung mengatakan, "Saya bukan itu. Saya tidaklah Mesias itu. Karena membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kata membuka tali kasut ini adalah sesuatu orang yang menjadi melayani, ataupun orang yang mempersiapkan sebuah tempat ataupun wilayah yang dilayani oleh seorang pelayan yang rendah. Artinya Yohanes menganggap dirinya apabila dihadapkan dengan Mesias, dia sangat rendah dan tidak layak untuk yang rendah itu. Karena tingginya daripada harkat dan martabat Mesias yang akan diutus menjadi menyelamatkan itu. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan kali ini, sesungguhnya mau diingatkan kepada
orang yang ada di sekitar itu, bahwa Mesias itu tidak segampang memahami daripada orang-orang yang berpikir tentang kemesiasan daripada Yohanes. Namun tidak lama setelah diperdebatkan tentang identitas daripada Yohanes, dan Yohanes mengklarifikasi tentang itu, maka datanglah Yesus untuk dibaptis. Dan sebelumnya Yohanes mengatakan bahwa perbedaan antara Mesias dengan Yohanes adalah Yohanes membaptis dengan air, namun baptisan yang akan diberikan oleh Mesias adalah oleh roh dan api. Roh akan memperkenalkan dan api akan membakar segala dosa dan kelemahan. Itulah pemahaman di dalam teologi Perjanjian Lama. Ketika ada api bakaran, maka semua dianggap menjadi dihanguskan dan kita menjadi disucikan. Oleh karena itu, ketika pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, akan ada Mesias yang datang yang bukan hanya kepada pertobatan, namun sudah sampai kepada menyucikan, membersihkan daripada keberdosaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kemudian ketika Yesus sudah dibaptis, maka ada suara yang berseru dari langit, turun Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Di sana mau ditekankan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, yang pasti dia adalah Allah. Sangat sederhana untuk memahaminya Bapak Ibu. Kalau ada dikatakan anak manusia, pasti orang tuanya adalah manusia. Kalau ada dikatakan anak daripada hewan, pasti induknya adalah hewan. Kalau dikatakan anak Allah, yang pasti dia adalah Allah. Oleh karena itu, ketika dilabelkan kepada Yesus dengan datangnya Roh Kudus yang memimpin untuk memahami, untuk mengenal siapa Yesus, kemudian ditambah lagi suara yang mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi." Suara dari langit itu menjadi sebuah stempel yang sangat kuat, yang menyatakan siapakah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Yang Mesias yang membebaskan, mengeluarkan daripada ketertekanan dan ketertindasan itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus dinyatakan oleh Allah adalah Mesias, Mesias itu ataupun anak Allah itu adalah yang dikasihi Allah. Ketika dia datang ke dunia ini untuk menebus dan membebaskan, bukan karena Allah tidak cinta kepada Yesus, namun oleh karena cintanya kepada Yesus dan lebih cinta lagi kepada manusia, agar tidak menjadi terbalun dan tergulung kepada belenggu dosa dan menjadi menerima upah maut, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, agar kita menjadi selamat. Anak yang dikasihi. Kalau dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi adalah anak yang dikasihi, yang menyatukan ataupun yang hati Allah terpaut dan tergerak oleh Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah Allah. Dikatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berkenan artinya kepada Yesuslah segala apa yang dikehendaki Allah, yang diinginkan oleh Allah dinyatakan, agar orang yang percaya kepadanya semakin mengenal penyataan-penyataan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah yang mau diterangkan pada firman Tuhan kali ini. Ternyata ketika banyak orang bingung untuk melihat dan mengenal Allah, ketika masih ada orang yang mempertanyakan kealahan daripada Yesus Kristus, dan ketika ada orang yang tidak melihat kealahan daripada Yesus Kristus, ternyata Yohanes yang dianggap orang besar pada saat itu adalah lebih kecil dan menjadi tidak layak kalau dihadapkan dengan Allah. Kemudian ketika kita sudah mengetahui Yesus adalah anak Allah, maka kita harus menyadari
Yesus yang diutus itu adalah yang dikasihi oleh Allah. Namun Allah masih jauh lebih lagi mengasihi manusia yang penuh dosa dan berdosa ini, namun dibebaskan dan dilepaskan menjadi beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anugerah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Ketika Yesus sudah dinyatakan sebagai Allah, maka bagi kita sebagai orang percaya dibutuhkan iman yang kuat agar tetap berpegang kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yesus itu adalah anak Allah, yang artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yang di dalam tangannya ada otoritas keselamatan, di dalam dirinya ada otoritas keteladanan, sehingga orang yang percaya kepadanya sudah menjadi diselamatkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus hendaknya menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupannya. Ketika hidup kita mempertanyakan tentang kealahan, ketika kehidupan kita dibingungkan oleh keselamatan, namun melalui firman ini kita mau diingatkan dan diteguhkan pada saat ini bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menyelamatkan dan membebaskan. Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu pada minggu Epifani pada saat ini, penyataan pada saat ini, jelaslah bagi kita bahwa keselamatan itu sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kebebasan dan kelepasan itu ada di dalam Kristus Yesus. Sedangkan para nabi ataupun para hamba-hamba Tuhan hanyalah menyampaikan kehendak Allah, menuntun kepada keselamatan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi celah bagi kita untuk menduakan Yesus oleh karena kecintaan kita kepada orang lain. Karena Yesus Allah itu begitu besar mencintai kita, begitu akrab untuk menjadi memiliki kita dan hidup di dalam keselamatan olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, bahwa kita adalah yang diselamatkan oleh Kristus Yesus, dan Kristus Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah, sehingga melaluinya keselamatan menjadi nyata bagi kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman ini menjadi mengingatkan kita akan Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah dan adalah penyelamat bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini menuntun dan mengarahkan hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi selalu tergerak hati dan iman kami untuk selalu berserah kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan yang meminta kepada Tuhan, Engkau berikan kasih karunia-Mu. Biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh, berbuah bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.